Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang technical analysis. Sebelum mulai menjelaskan tentang technical analysis, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Nihat Bashir, yang kedua Pandia Pratama, yang ketiga Ridiat Haddad Abiwan, keempat Rizky Ainur Rido, kelima Robi Fajar. Technical analysis. Technical analysis merupakan suatu metode yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga dan tren pasar di masa depan dengan mempelajari grafik dari aksi pasar di masa lalu. Contohnya itu seperti saham, kontrak berjangka, future, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip dasar. Prinsip dasar terdiri atas 3. Yang pertama, history repeat itself. Prinsip ini meyakini bahwa pola atau tren harga saham bergerak dalam suatu tren atau pola-pola tertentu, di mana pola ini memiliki kecenderungan berulang dari masa ke masa. Meski harga sahamnya sudah naik atau sebaliknya, namun pola fluktuasi yang sama bisa terjadi. Prinsip selanjutnya adalah jangan melawan tren. Prinsip ini meyakini bahwa pergerakan harga tidak bergerak secara acak, melainkan berlangsung dalam suatu pola tertentu yang akan terus bergerak sampai akhirnya berhenti dan berbalik arah. Arah tren di sini dapat berupa tren naik, tren turun, dan tren sideways atau mendatar, di mana dengan mengetahui tren tersebut, kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam bertransaksi. Dan prinsip yang terakhir adalah suatu peristiwa akan tercermin pada harga. Prinsip ini meyakini bahwa segala hal yang mempengaruhi pergerakan pasar baik fundamental, politik, bencana alam, dan faktor psikologis pelaku pasar telah tercermin dalam pergerakan pasar. Berdasarkan asumsi tersebut, pengambilan keputusan trading dapat didasarkan pada pergerakan harga itu sendiri. Klasifikasi analisis teknikal ada dua, yaitu analisis modern dan analisis klasik. Analisis modern disebut sebagai teknikian yang mempelajari tentang indikator untuk menentukan sinyal beli dan jual. Sedangkan analisis klasik disebut sebagai chart state yang mempelajari pola atau pattern chart. Selanjutnya ada pattern dan indikator. Pattern merupakan suatu pola grafik harga atau chart pattern yang menggambarkan pola grafik harga yang dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga pasar atau harga saham. Seperti pada gambar berikut, ada beberapa pola pattern yang dapat kita gunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham. Misalkan pada suatu saham itu membentuk pola harga falling wedge, di mana harga bergerak naik turun zigzag ke bawah, kita bisa berjaga-jaga ketika harga sudah melewati batas atas atau garis yang menghubungkan titik resisten sudah dilewati oleh harga tersebut, maka kita bisa memutuskan untuk membeli. Kemudian selanjutnya ada indikator. Indikator ini merupakan alat bantu untuk menentukan arah tren pasar dan untuk mengetahui sinyal kapan untuk membeli atau kapan untuk menjual. Seperti ada indikator moving average. Moving average ini merupakan indikator berupa garis yang menentukan arah tren pasar. Ketika garis tersebut menuju ke arah bawah atau turun, maka arah tren pasar itu sedang turun. Dan jika garis naik ke atas, maka arah tren pasar itu akan naik atau bullish itu. Dan moving average ini ketika terjadi persilangan antara kedua garis, maka akan terjadi pembalikan arah dari misalnya dari yang atas balik menuju ke bawah dan dari yang bawah balik menuju ke atas. Kemudian ada stokastik. Stokastik ini merupakan indikator di mana kita bisa memanfaatkannya untuk menentukan kapan kita membeli atau kapan kita akan menjual. Jika grafik pada stokastik ini naik ke atas hingga melewati batas garis pada yang di atas tersebut, maka kita bisa berjaga-jaga untuk akan terjadinya penurunan harga, karena pada grafik tersebut menunjukkan bahwa harga saham pada saat itu sudah mengalami jenuh beli, yang artinya harga akan turun ke bawah. Dan ketika harga itu turun ke bawah melewati batas bawah yang pada gambar ini, maka kita bisa berjaga-jaga bahwa akan terjadi pembalikan arah
ke atas menjadi bullish atau harganya berubah menjadi naik gitu. Karena pada harga saham tersebut terjadi oversell atau jenuh jual gitu. Jadi harga akan memutuskan untuk naik ke atas kembali. Kemudian ada support dan resistance. Sederhananya saja, support itu merupakan batas bawah rentang harga saham, dan resisten itu merupakan batas atas rentang harga saham. Jadi setiap ada pergerakan saham yang naik kemudian turun, titik paling atas itu disebut resisten, kemudian titik paling bawah itu disebut support. Baik, materi selanjutnya adalah grafik. Grafik ini adalah sebuah penyajian data pergerakan harga saham yang ditampilkan dalam bentuk sebuah grafik. Grafik membentuk harga saham sesuai dengan time frame yang digunakan. Di sini terdapat 3 grafik. Yang pertama itu ada grafik candle, grafik bar, dan grafik garis. Grafik yang populer atau sering digunakan oleh orang itu yaitu grafik candle, di mana pada grafik candle ini data yang diperoleh itu banyak dan memiliki real body. Yang kedua itu grafik bar. Di sini data yang diperoleh juga lumayan banyak, tetapi kebanyakan rata-rata orang yang menggunakan grafik bar ini adalah orang yang sudah profesional, karena grafik bar ini agak susah untuk dianalisis. Dan yang terakhir adalah grafik garis. Grafik ini jarang digunakan oleh orang karena data yang diperoleh cuma 2, yaitu data batas atas dan data batas bawah, yaitu support and resistance. Baik, selanjutnya adalah tren. Tren ini adalah suatu pergerakan yang menunjukkan ke arah mana harga bergerak. Tren ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tren bullish, yang kedua ada tren bearish, dan yang ketiga ada tren sideways. Tren bullish ini adalah istilah tren yang digunakan pada saat harga saham mengalami penguatan atau kenaikan. Yang kedua, tren bearish. Istilah ini digunakan pada saat tren harga saham mengalami penurunan atau pelemahan. Dan sedangkan yang ketiga adalah tren sideways, yaitu kondisi pasar yang datar yang mana disebabkan oleh faktor bearish dan bullish yang sama-sama kuat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.